warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Di benak orang-orang Arab, namanya Wahabi ini sangat negatif. Sehingga berbagai macam alma mater, gelar, dan juga keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran yang serba negatif diberikan langsung kepada Muhammad ibnu Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman, dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bertemu lagi. Insya Allah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas, kembali sembuh seperti sedia kala. Saya terus tampil saya karena permintaan saudara-saudara saya seiman semanhaj salafus soleh, agar saya menyampaikan, menghadirkan para ulama poros Nabi untuk menjelaskan apa itu salafi, apa itu wahabi. Karena masalah ini sampai kiamat nggak tuntas. Kalau kita yang telah tahu, no problem, nggak ada persoalan. Tapi yang kita kasihani adalah saudara-saudara kita seiman, semanhaj, seakidah salafi yang berada di berbagai daerah, kota-kota jauh dari pusat Jakarta. Ya, mereka mungkin diintimidasi, dikucilkan, dicemooh sebagai pengikut Wahabi. Wabil khusus video ini untuk saudara kita nih. Saudara kita yang berada di berbagai daerah-daerah di luar Pulau Jawa ini. Memang kasihan mereka, apalagi mereka kurang ilmu pengetahuannya tentang Wahabi. Dikuliti saudara kita nggak bisa menjawab, nggak bisa membantah. Lama-lama tuduhan dan fitnah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seakan-akan benar bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi akan membunuh umat Islam yang tidak seakidah, sepaham dengan pemikirannya. Ini fitnah keji. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menyampaikan risalah berdasarkan pendapat, akal, pikiran, hawa nafsunya. Bohong, nggak ada. Yang beliau dakwahkan adalah tegakkan tauhid, hancurkan syirik. Sumber dakwah beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah, serta ijtima' pendapat dan keakuran semua para sahabat Rasulullah. Ini kita jelaskan terus untuk menggempur fitnah-fitnah yang menyerang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya sendiri disebut Wahabi. Wah, lebay Wahabi. Yang ngomong ini saya pastikan adalah mayoritas. Mayoritas yang kata Rasulullah itu banyak seperti buih, tapi nggak bernilai. Banyak, besar, nggak berbobot. Justru mereka menganggap kita musuh. Dengan gampang mereka katakan, jika tak sepaham dengan Wahabi, kafir. Jika tak sepaham dengan Wahabi, dibunuh. Ini fitnah. Kalau mereka berani berkata begitu, langsung tunjuk orangnya kalau ada data dan fakta. Kalau ada data dan fakta, para ulama-ulama salaf berkata seperti yang disampaikan oleh ahlul bid'ah, pelaku-pelaku kesyirikan, sebut namanya.
saya akan meluruskan ulama tersebut. Karena dalam salafi, manhaj salafi, tidak ada istilah taklid buta kepada guru. Apabila guru salah, kita luruskan dengan Quran dan hadis. Insya Allah, saya terus menyampaikan apa itu salafi, apa itu wahabi. Yang jelas substansinya adalah salafi, manhaj salafi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut wahabi, itu perbedaan zamannya ratusan tahun. Maka saya katakan, salafi bukan wahabi. Wahabi bukan salafi. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikuti manhaj salafi, benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang digelar, yang disebut, yang diponis wahabi, beliau mengikuti manhaj salaf, salafus saleh, para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sama, kita juga demikian. Saudaraku seiman, seislam, semanhaj, akidah, salafus saleh. Saya kasih tahu kepada kalian semua, manusia yang anti dengan dakwah salaf, yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, adalah pertama kali orang Syiah. Orang Syiah yang mencerca para sahabat Nabi. Orang-orang Syiah yang mencerca istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Aisyah. Berikutnya, orang-orang musyrikin, orang-orang berbuat syirik. Berikutnya, para al-bid'ah yang memodifikasi agama berdasarkan selera. Kalau Al-Quran, hadis nggak cocok sama selera mereka, mereka tinggalkan. Ini yang disebut aba'ana. Apa kata bapak-bapaknya? Apa kata guru-gurunya? Itu yang mereka ikuti. Bukan apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tetap bersabar menghadapi mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah Muslim, Islam, saudara kita. Untuk lebih jelas, apa itu salafi? Dijelaskan oleh ulama poros Nabi Zainal Abidin LC, ahli pakar tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena beliau belajar membaca banyak kitab untuk menyanggah, membantah tuduhan fitnah-fitnah keji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mari kita dengarkan. Semoga ini bisa jadi referensi saudaraku seiman. Jika ada yang memfitnah Anda, saudaraku, orang-orang Wahabi yang haus darah, setel video ini kepada mereka. Karena kebenaran membutuhkan data, fakta, otentik. Hanya orang cerdas, berakal sehat, yang bisa menerima kebenaran. Mari kita dengarkan. Intinya Wahabi itu warisan historis, ada warisan imperialis. Warisan historis yaitu warisan sejarah, di mana kita memang tidak ingkari. Di sana ada firqah namanya Wahabiyah. Ya, firqah Wahabiyah ini adalah firqah pecahan sempalan dari Khawarij, Ibadiyah, yang hidup pada abad kedua Hijriah. Yang pendirinya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum Al-Ibadi, yang mereka berpusat dakwanya itu di Tahrat, yaitu di sekitar daerah Aljazair sekarang. Mereka ini sangat memusuhi ahli sunnah dan sangat anti juga terhadap Syiah sekaligus. Nah, ini firqah terkenal dengan ekstrimnya, terkenal dengan eksklusifnya, sampai tidak mau menikah di luar kelompoknya, tidak mau bermuamalah dengan kelompoknya, jual beli, sehingga di sini terkesan
mereka itu sangat tertutup, eksklusif, dan tidak mau bergaul dengan masyarakat. Nah ini. Dan mereka, maaf, pernah mengukir keberhasilan punya negara di Aljazair. Ya. Bahkan pernah sukses, dan termasuk Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum Al-Ibadi ini pernah menjadi pemimpin khalifahnya Khawarij yang ada di Tahrat, yaitu daerah Aljazair. Namun setelah itu hilang, setelah itu tidak ada. Nah inilah yang sekarang itu langsung di benak orang-orang Arab, namanya Wahabi ini sangat negatif, sehingga berbagai macam alma mater, gelar, dan juga keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran yang serba negatif diberikan langsung kepada Muhammad ibnu Abdul Wahab. Nah, nanti yang diangkat-angkat terus, yang terus dipopulerkan, maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi diperparah dari warisan imperialis. Kenapa hadirin sekalian saya katakan ini warisan imperialis? Karena pada abad ke-17, 18, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup pada tahun 1701 sampai 1793 atau 92. Berarti umur beliau itu kurang lebih 91. Ini perlu diketahui hadirin sekalian, gencar-gencarnya imperialis penjajahan ke negara-negara Islam. Antum perhatikan sekarang ini, bagaimana sekarang Italia menyerang Libya, Perancis menyerang Aljazair, Inggris menyerang India, Belanda menyerang Indonesia, dan perlawanan demi perlawanan ternyata hadirin sekalian banyak terhilhami dengan kesemangatan modernisasi, tajdid, reformasi agama yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum perhatikan aja di negara-negara nanti di sini juga kita nanti coba kita angkat, itu mereka rata-rata memiliki kesemangatan tinggi jihad untuk mengusir penjajahan. Akhirnya hadirin sekalian, penjajah-penjajah yang ada di negara tersebut menggulirkan isu Wahabi. Makanya Imam Bonjol di Sumatera dituduh Wahabi. Kemudian di Aljazair juga gerakan mereka untuk melawan imperialisme dituduh juga Wahabi. Bahkan di India, mereka-mereka yang sekarang melakukan perlawanan terhadap penjajah Inggris juga dituduh Wahabi. Bahkan yang pertama kali punya ide dari penjajahan untuk menggulirkan isu Wahabi di dalam rangka melemahkan perlawanan tersebut adalah Inggris. Dan tidak pula hadirin sekalian, perjuangan pengusiran terhadap penjajah di negara-negara Islam pecah. Apalagi setelah abad 18, 19, Senokorgonya terutama di Indonesia menerapkan politik divide et impera, yaitu belah bambu. Pada saat itulah umat Islam perjuangan untuk melawan penjajah itu makin lemah. Bahkan di sini diadukan antara kaum modernis dengan adat. Di antara mereka sekarang ini dibikin kelompok-kelompok. Bahkan maaf hadirin sekalian, berpuluh-puluh tahun sejak awal berdirinya dari organisasi NU dan Muhammadiyah dibenturkan. Ini adalah semua politik belah bambu, divide et impera, yang memang warisan dari Senokorgonya. Dan ini semuanya hadirin sekalian untuk melemahkan perjuangan Islam, dakwah Islam. Dan maaf, ini banyak tidak dipahami oleh sebagian umat Islam. Bahkan mereka lebih asyik benturan antar kelompok sendiri. Mereka lebih asyik menyerang kelompok sendiri daripada menyerang umat lain. Coba bayangkan, yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Pernah nggak biksu yang semakin botak kepalanya semakin goblok? Pernah nggak ada yang ngomong seperti itu? Nggak berani. Nggak berani. Beraninya ngeledek umat Islam, ngeledek jenggot, ngeledek katok cingkrang, batok belang, jenggot panjang. Itu beraninya. Sama kita, lakum dinukum waliyadin, sesama non muslim, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini akhirnya umat Islam lemah.
Coba bayangkan hadirin sekalian, pernah nggak, maaf, di sini kelompok-kelompok Islam, organisasi Islam berbeda pendapat, berselisih untuk menetapkan 17 Agustus? Nggak pernah. Tetapi Ramadan, ya Allah, coba bayangin, Ramadan nggak pernah akor. Nggak ada satu kelompok pun berselisih di dalam menetapkan 17 Agustus. Tapi Ramadan kadang-kadang ngomongnya juga enak saja. Ini kan demokrasi, perbedaan wajar, perbedaan itu indah. Indah apanya? Yang satunya masih itikaf, yang satunya sudah makan ketupat. Indah mananya, Mas? Sekarang satunya masih bawa bantal ke masjid untuk itikaf, yang satunya sudah makan es campur sambil ledek lagi ketemu yang itikaf. Bahkan maaf Pak, di dalam satu kelurahan itu ada sampai hari raya 3 kali. Itu khotib yang nggak bener itu khutbah terus itu 3 hari. Ya, ada pernah saya dikonsultasin ya teman, ya Ustadz boleh nggak saya khutbah dua-duanya? Ente ini tradisi siapa yang dibikin? Ya, jadi ada hari raya 2 hari. Hari raya Senin untuk kelompok A, Selasa kelompok A, Rabu kelompok B, C. Akhirnya apa? Untuk merangkul khutbah semua dia. Nggak benar. Ini kondisi umat real, hadirin sekalian. Kalau kita sekarang ini tidak klarifikasi, kita selalu dijadikan sasaran tuduhan. Dan bahkan hadirin sekalian, kalau kita mendengar tuduhan Wahabi itu serba negatif. Dan kalau ada positifnya ditutup-tutupin dan ditafsiri dengan tafsiran yang aneh. Contoh, sholat menggerakkan jari. Itu digulirkan. Itu Pak, sholatnya itu sangat aneh. Masa jarinya tuil. Nah itu. Di sana. Terus Masya Allah Pak, itu perempuannya pakai pakaiannya itu ngeri, cadaran semua. Loh, istri Rasulullah semua cadaran, berarti ngeri dong. Istri Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, cadaran semuanya. Mereka bahkan tidak pernah melihatkan sekuk selebar kuku auratnya ke depan keluar. Anehnya dengan sekalian, yang ke bandara pakai cawat dibiarkan. Perempuan itu Pak, antum perhatikan, katok cingkrang laki-laki diledek-ledek, perempuan itu pakai katok setengah betis, nggak pernah ada yang ngomongin. Pernah ada yang ngomongin? Nggak ada. Ada apa ini umat Islam? Wahai umat Islam, Anda ini sedang sakit, Anda ini sedang diadu domba, Anda ini sedang asyik menyerang teman sendiri, menyerang teman-teman yang sekarang ini mengamalkan sunnah, membela Al-Quran dan sunnah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ikhwan, kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dituduh sesat, kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu disalahkan, kesalahannya itu cuma 3. Perlu antum ketahui, kesalahannya itu cuma 3. Yang pertama, kesalahan beliau membasmi syirik dan menegakkan tauhid. Itu kesalahan yang paling fatal. Ya. Jadi kesalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dianggap oleh lawan-lawannya yang paling fatal adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membasmi syirik dan menegakkan tauhid. Ini kesalahan yang pertama, antum catat. Dan antum dengarkan saja. Ujung-ujungnya mereka itu kan risih karena kesyirikannya terusik. Risih mereka sekarang hal-hal yang kaitannya dengan persembahan kepada selain Allah itu terganggu. Mereka tidak ingin terganggu, asyik melakukan kesyirikan di beberapa tempat keramatan, pohon dan tempat-tempat yang dianggap keramat atau bahkan di kuburan. Yang kedua, kesalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang paling fatal hadirin sekalian, yang mereka anggap fatal apa? Mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan. Dan itu sah. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama yang pendamping Umara. Dan ketika Umara melegalkan, Umara mendukung, maka man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi
Wadzalika dha'aful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Dan kesalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ketiga, karena beliau anti TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Ini aja. Sekarang saya tanya deh Pak, gini aja, antum buka-bukaan aja. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah jajah Indonesia? Pernah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memperkosa nenek moyang mereka? Merampas kekayaan, diusung ke Arab? Ataukah mereka pernah dicita oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Wallahi ya ikhwan, sampai sekarang tidak pernah ada urusan pribadi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mereka ada yang tidak kenal sama sekali. Kenapa terus menyerang? Karena masalah sentimen, karena mereka risih, karena mereka tidak setuju Syekh Muhammad melakukan 3 hal tersebut. Makanya cukup aneh, dan ini harus diwaspadai kepada seluruh umat Islam. Mas, yang jajah Belanda, yang dimusuhi Arab, itu masuk akal nggak? Coba ingat, antum sadar nggak? Tolong, sekarang Arab itu nyakitin apa sama antum? Belanda menjajah Indonesia itu 350 tahun. Portugis menjajah kita hampir 50 sampai 75 tahun. Bahkan negara-negara sekutu hampir semua datang menjajah, mengeruk kekayaan, tidak pernah digulirkan isu-isu negatif. Sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salahnya apa sama orang Indonesia? Ada yang menulis satu tulisan, katanya Wahabi adalah sekte berdarah. Saya tanya sama antum semua, pernah sebutkan ada pernah salah satu jamaah haji Singkawang digorok Wahabi di Mekah? Saya tanya sama antum, pernah? Tolong laporkan, barangkali di data Departemen Agama ada. Subhanallah, malah di sana disambut dengan santunnya, disambut dengan sopannya, dilayani dengan baiknya, malah dikasih buku, dikasih makanan. Pak, kalau jamaah haji, tempat haji itu di Indonesia Pak, itu Masya Allah rusak itu, ya, diduitin semua, kencing aja bayar, ya. Wah, apalagi Masjidil Haram, kotak masjidnya mungkin 3 lapis. Lapisan pertama kotak masjid di toilet, lapisan keduanya kotak masjidnya di halaman, lapisan ketiganya di seluruh tiang-tiang masjid dikasih kotak semua. Berapa M, tapi antum pernah mendapati? Gak ada sama sekali. Antum masuk keluar Masjidil Haram, Masjid Nabawi nyaman. Jamaah haji diperlakukan dengan sopannya. Bahkan di antara mereka tentara-tentara itu sampai gendong, sampai nuntun, sampai mengamankan supaya dia tidak terjadi kecelakaan. Tapi subhanallah, katanya Wahabi berdarah-darah. Darah apanya? Bahkan saya tantang bukan hanya Singkawang Pak. Saya minta data jamaah haji Indonesia, seluruh Indonesia, ada nggak yang pernah disembelih Wahabi di Mekah? Nggak pernah ada. Jangankan disembelih, barangkali pernah dicewer. Nggak ada. Subhanallah. Sementara Belanda Pak membunuh berapa ribu nenek moyang kita, yang sekarang mereka dipekerjakan oleh Dendles ketika membuat jalan Panarukan sampai mana? Itu berapa ribu. Belum lagi kultur stelsel, tanam paksa, berapa ribu. Mereka dipekerjakan di kebun-kebun 1 bulan 200 jam tanpa upah. Kenapa mereka tidak dituduh berdarah-darah, sekte yang sangat sadis dan yang lainnya? Malah mereka itu akrab-akraban. Ini berarti, maaf, di balik anti Wahabi, anti Islam murni, di balik sekarang anti Arab, di situ ada keinginan untuk melumatkan, untuk menyingkirkan ajaran Islam yang murni. Udah kita dengar penjelasan dari ulama pewaris Nabi, Zainal Abidin, pakar ahli tentang riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang diponis diburuk-burukin Wahabi. Ulama pewaris Nabi udah menjelaskan. Zainal Abidin, ulama salaf, penerus ajaran salaf, insya Allah beliau dirahmati Allah Azza wa Jalla.
dilindungi Allah dimanapun berada. Allah pelindungnya. Insya Allah. Telah kita dengarkan. Jarang saudaraku seiman seislam mendengarkan fatwa-fatwa keterangan dari para ulama seperti ulama poros Nabi. Kata Allah, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul. Itu yang keluar dari mulutnya. Tidak seperti umumnya ustadz-ustadz kampung. Kata guru saya, kata kiai saya, kata habib saya. Bukan Al-Quran, bukan kata hadis. Ini bedanya dakwah ulama poros Nabi dengan ulama-ulama syuk, ulama jahat yang cinta dunia, gila popularitas, senang kemewahan fata morgana yang sifatnya hanya sementara. Insya Allah, keterangan ulama poros Nabi Zainal Abidin LC dapat mencerahkan pemikiran Anda. Jangan takut, jangan gentar, istiqomah di jalan yang lurus, manhaj salaf, itulah jalan kita. Insya Allah, walaupun saya dicerca, difitnah Wahabi, no problem. Sebenarnya saya berharap, di negeri kita ini ada namanya lembaga, Majelis Ulama Indonesia. Harus peran aktif ini masalah agama, masalah akidah. Jelas, jika memang salaf yang bersumberkan Quran dan Sunnah itu bukan ajaran sesat, komentari dong. Jelaskan kepada umat Islam di negeri ini, jika ulama-ulama salaf dakwah di berbagai daerah diusir, dipersekusi, turun dong. Wahai ulama-ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia, bersikaplah Anda. Karena Anda akan mempertanggungjawabkan semua ini kelak di akhirat. Katakan yang benar itu benar. Katakan yang hak itu hak. Agar tidak lagi merajalela pengusiran-pengusiran majelis taklim yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya berharap Majelis Ulama Indonesia peran aktif untuk jadi pelerai. Terangkan kepada umat Islam di negeri ini bahwa Salafi berpahamkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sementara kata-kata Wahabi itu hanya ponis-ponis yang menyerang para ulama poros Nabi. Karena para penyerang itu tidak berani menyerang Quran, tidak berani menyerang hadis. Karena apa? Kalau dia sempat langsung menyerang Quran dan hadis, selesai mereka. Seluruh umat Islam bergerak. Nah, tapi mereka buat Wahabi, Salafi. Banyak di negeri ini orang-orang mengaku Islam, tapi tidak tahu apa itu Wahabi, apa itu Salafi, sehingga mereka diam berpangku tangan ketika melihat saudara-saudaranya yang berdakwah dipersekusi, diusir oleh segerombolan manusia yang juga mengaku Muslim. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.